kepada siapa, apa yang dia tangkap dia getarkan, kemudian nyampe nang alam bawah. Dari alam sadar digetarkan Victoria nyampe nang alam bawah sadar, kemudian memberikan asumsi masukan kepada alam tidak sadar, limbic system, temporalu, neokortex dari tingkat spot. Kon tak ajari tasawuf modern, gak klenik aku ngajari. Jikalau tanpa pengetahuan, kata guru, seperti kau di dalam suatu penjara yang maha hebat, yang kau tidak kenal satu. Persiapan kita untuk tawasul itu untuk alam barzah atau alam akhirat? Barzah. Kita berilmu inilah untuk bisa nyampe alam akhirat. Makanya kadang-kadang kita keliru, batasannya hanya nyampe barzah, tapi tak akan nyampe akhirat. Apa sih yang dibutuhkan di alam akhirat? Ilmu, budi pekerti, tegaknya kita. Sulit. Salah. Jadi kau tak akan mampu nyampe akhirat meskipun barzahmu api, jikalau kau tidak mengenal Allah. Dan otomatis kau tidak akan mengenal batin. Barzah bisa ditempuh dengan amal baik, bisa ditempuh dengan sedekah, dan sedekah bisa nyampe di akhirat juga. Jangan dulu sedekah sih ngopo sih nyampe nang akhirat. Sedekah untuk dirimu belum, hanya untuk aman di alam barzah. Ikhlas hanya untuk nyampe ke alam barzah, tapi tulus yang nyampe nang Akhirat. Jadi kurang makrifat, kurang mengenal Allah akan nyampe ke alam akhirat. Kalau sudah nyampe nang alam akhirat barzah, tapi pun kamu tidak bisa melewati barzah begitu saja tanpa ono rangkaian wasilah. Kayak kita butuh 2 hidup lagi, 3 hidup kita ini, di dunia ini dan barzah, alam penantian dan nek direk Rasulullah pernah ngomong, maka beruntunglah orang-orang di akhir zaman yang dia iman di akhir zaman. Kenapa? Jikalau mati enggak lama mari ngono kiamat. Jadi gak boros-boros duwite nang ngene amalane alam nang alam barzah. Di sana mbahmu bingung untuk membalikan amalan waktu kebingungan dia. Mbahmu bingung, ibadahnya ono meneh nang kono. Monggo sing paling aman mangkoto amaluna ila bisalasin, putus seluruh hubungan amal ila bisalasin kecuali dulur perbohong. Anak sing soleh nggak nolong gue ini, terus sedekah jariah, gue bangun masjid bangun apa, ilmu sing bermanfaat sing timbul terus sampai akhir zaman. Terus iku entuk royalti ya, kanggo nang alam barzah, kanggo bekalmu nang alam
akhirat. Makanya pekerjaan ini ruwet kan. Terus ya bagus, ikuti ilmu sejati, hadirkan barzah dan akhirat selagi kita hidup. Bisa Gus, juikilah ilmu sejati, menghadirkan barzah kita, bahkan swarga neraka di dalam hidup kita. Harus kita mengadopsi ainul yakin. Maka Allah menyatakan sudah kukalungkan di atas dada suatu kitab yang kau akan membacanya sendiri. Artinya apa? Woco nenang kitab itu. Nek hatimu terbuka nangis. Singkat hidup lan dunia. Isok aku numpuk kekayaan nang alam bangsa. Padha karo ngene. Kowe iki arepe nang negara liya sing durung tau dijamah wong. Piye persiapanmu saiki? Sing nang kono sing esuk bali, iki gak iso bali. Lan batu loncatan untuk ke Amerika umpama. Iki saiki tak gawe perumpamaan. Awakmu nak nang Amerika cuma ono pesawat tok. Sing teko Republik Kiribati, ujung timur atau Kepulauan Solomon, ujung timur sing gak ono wong. Dan kamu harus hidup dan uangmu ini sing nang donya iki gawe mampu. Kon nang ngene kono kon kudu numpuk meneh gawe numpak pesawat rono. Cukup gak? Kon kudu duwe duit 5 miliar, insyaallah cukup. Jadi pertanyaannya kon gak duwe duit iki. Dan berangkat mesti sewaktu-waktu dicelup. Ali budak. Dek kon duwe duit 10.000. Apa yang kamu lakukan di alam di Kepulauan Solomon? Lebih timur lagi dari Papua. Kepulauan cilik sing mekitik. Penduduknya mekitik ngelawan Indonesia, kurang ajar ngono. Kepulauan cilik tapi mekitik. Kepulauan Solomon. Tentarane wae mek 17 nglawan Indonesia wani kok. Oh, nang PBB kan. Nah iki. Apa nang kono? Kon kudu gawe ndelok karaktere kono. Dan kon kudu iso nggalang iki ya apa nang ngene iki di dunia ini, di Surabaya sini, atau sampai ke sana kamu harus bisa bikin apa? Terus apa leluhurmu itu ikut campur urusanmu, kadang nempel irisanmu. Saking bingungnya leluhurmu. Padha karo kon nuntut adikmu sing di sini. Kon nak dagang ngene, engko cacake ono yo. Bener gak? Cacak nang kene gak ono sing gawe tuku apa-apa iki digawe sesuk nang Amerika. Terpaksa kon dikte wong kene gak? Nah, setidaknya sing kok bel iki wong bodho pira-pira. Diketoki awakmu malah keplayon, carane ngono lho, iya. Dibel nang mimpi malah golek dukun. Lho. Kon sedih nang kono. Dulurku petok kabeh. Wis aku ngetok boyo diamali. Ora malah golek dukun ki opo. Bapakku kebingungan nang ngene kono. Ngetok aku. Darone jare dukun. Kula wedi mati dukune yo petok pisan. Wah, arep ajale kowe ngono. Disusul. Iki ada rangkaian. Jadi kita masih ditantang hidup di dua alam lagi. Alam di mana kita penantian disebut barzah, ada rangkaiannya alam disebut akhirat.
tidak kurang-kurang di alam barzah rodok penak, di alam akhirat miskin. Jadi itu. Terus apa Gus sing iso nggawa langit? Hanya satu ilmu, tauhid, mengenal Allah, mentok-mentok ilmu. Hanya satu ilmu. Kon belajar ilmu kodam, kau akan ketemu di alam barzah karo jin dan jun. Kau dadi danyang, kau dadi pembantu danyang sakar. Kau akan ketemu di sana. Nggak akan ketemu nang alam akhirat. Wis kesaring dhewe kebingungan. Wis salah iku wis. Entoke nang ngene kono. Makanya alam ini alam apa yang harusnya kita lakukan sekarang? Jadi kita lah diajak untuk berpendar berpikiran, makanya bangunlah kita supaya sentralnya ini mengarah ke dunia ini sampai negeri barzah, sampai negeri akhirat. Hanya sinar lampu sokle yang mampu nembus di sana itu tauhid. Wis itu jangkauannya itu. Kau butuh ilmu untuk suara hatimu. Ternyata setelah hatimu menjadi seorang wali, setelah hatimu itu terpancar, kau menjadi seorang wali, maka kewalian itu digunakan untuk alam akhirat atau barzah. Barzah. Masih barzah. La ilaha illallah. Nang Al-Quran, maka kelak Allah memanggil, hei wali Sunan Kalijogo, hei waliku, dikumpulkanlah disebut hamba. Drama kehidupan di alam sana itu kewalian yang menjaga anak turun. Jadi sorot yang paling utama di alam barzah menjaga anak turun. Sering-sering Gus kan ngomong, buah dari kon ngaji tauhid begini adalah hasil karya leluhur. Karena dia ada tugas di sana besok dari malaikat, jaga anaknya kon kepengin selamat. Jaga darah keturunan. Sibuk-sibuk deh kalau wong turu nang kono. Sibuk. Kayaknya ilmu rasa. Sing iso deteksi mek rasamu. Pun gak iso komunikasi kecuali orang yang terus yang busuk. Pun ora iso komunikasi, ora iso apa-apa nang kono. Cuman rasamu tok dipendam. Sedikit-sedikit Gus memberikan pemahaman bahwasanya sebelum nang akhirat kon harus ke pulau itu. Ibaratnya di sana kau harus baru nyampe di Amerika. Tentunya kau nang Amerika itu tempat surga, tempat akhirat. Berapa yang harus ada modal pengetahuan ini harus ada di dalam alam itu. Enakan disiapkan di sini atau di barzah? Di sini Gus. Mana kalau kamu punya 5-10 miliar secara materi untuk nyampe Amerika mudah. Bagaimana kau nak itu pun dipanggil kau nggak siap duit? Berangkat cuman bawa uang 100.000 atau 1 juta. Pasti sing kok tempuh. Apa jaring ku ah. Sedekahi orang tuamu yang sudah meninggal. Dengan begitu kau titip. Kelak kau berada di barzah, kau akan mudah. Pada karo Pak, aku titip yo 2000 bisa ambek sampai. Sedekahi. Sedekahi siapa yang lulur di sana. Dengan begitu kau titip.
iki pernah sembelih kambing. Waktu Idul Adha hanya untuk saya korbankan, bukan ke diriku, bukan ke siapa. Wujud kecintaan ke Rasul. Kalau sapi umpama aku kokonan wong nang masjid, sapi iki tak kanggono Rasulullah dan yo ketok sumbung. Lah bingung kan. Padahal kami ingin mencoba. Karena apa? Aku sebagian mau titip karena Rasulullah. Bang Rasulullah maksud nggak ada. Mau apa yang kita lakukan ke Rasulullah? Sholawat terus, keyakinan kita sampai la ilaha illallah kita tujukan ke Rasulullah. Karena itu cahaya yang terang benderang yang akan menerangi kita di alam sana barzakh. Bukan main kita ini. Orang sudah berbuat baik, orang sudah berhaji, jaminan surga, iya memang. Satu haji yang orang naik haji sampai 8 kali itu jaminan surga, iya. Yang disebut haji mabrur, haji keseluruhan secara mutlak. Ternyata kalau Rasulullah menyatakan kiblat itu ada dua, Ka'bah itu ada dua. Terus sekarang yang saya tanyakan, apakah orang yang berhaji kemarin tahu kiblat yang satu? Kalau belum tahu, dia harus mencari di barzakh. Dan setelah di barzakh tidak ada amalan yang bisa kau perbuat kecuali anak turunmu yang mampu. Bagaimana bingungnya mbahmu? Karena hajimu itu hanya bersifat pendohiran, bukan dikatakan mabrur. Maya mbah-mbah kita selalu ngajar kita ya, guru-guru wali kita. Sing legowo nih, nek legowo nyampe nang ndi. Sing legowo. Ojo sampai duitmu entek gawe nang Republik ini batu. Opo iku? Mek gawe nang ngene Pulau Ampiran. Mampir. Padha mampir. Ternyata leluhur kita sik ngetok ki awake dhewe iki kena opo? Kenapa awake dhewe iku kadang kroso atine koyo ngene iki? Dari proses leluhur kita bingung. Bersyukur leluhurmu itu kalau kue bermakrifat itu Masya Allah. Menurut awakmu aku menikah. Bahkan opo sing gak tok duweni tak tempel itu. Gawe bantu kue sih. Akeh wong sing gak iso ngaji ujug-ujug pinter Quran koyo Gusmi, koyo mbahku. Karena leluhure wis kadung ngaji. Informasi nang alam barzakh iku sakmene amalanmu. Nanti akan dipertaruhkan nang akhirat. Kelupaan dia mengetahui asmane, dia mengetahui sistem ibadah, tetapi tidak mengetahui siapa sang pencipta. Maka sudah jelas tidak mampu sampai hari akhir. Ternyata orang itu hanya baik di alam barzakh, habis di sana. Di koyo mampir nang kowe itu. Silakan arep percaya kok. Kok nang aku ora yo wis sakar. Ono nang surat Al-Baqarah ayat 17. Moko nang akhirat, moko amalan haji entek. Seperti pasir di atas batu. Ketokane wae jebule entek. Dintekno nang ndi? Selagi di dunia. Barzakh di mana? Ya di dunia. Cuman beda dimensi alam.
Bagaimana kalau kita sampai akhirat? Inilah ngaji akhirat lewat Cak Barsa. Hatimu hidup hanya digunakan untuk level bener gak? Hatimu nak urip, kon iso gak komunikasi karo mbahmu sing mati? Iso. Kon iso gak komunikasi karo para wali? Iso. Tapi uniknya, kon iso gak komunikasi karo penduduk langit? Nyampe gak lu? Tak takoni wis. Kenapa kok wong-wong iku sing tau sebutno iku nang alam barzah kabeh? Aku komunikasi, aku ditemoni eyang iki, aku ditemoni Pangeran Diponegoro, aku ditemoni Pangeran Antasari. Kenapa kok berdurasi alam barzah? Kenapa kok awakmu gak ngomong? Aku ditemoni Nabi Idris nang swarga ngene-ngene. Wis terserah jawaban dewi. Ayo, ada 2 kehidupan lagi yang harus kita lalui. Jadi nanti pun nek wis mati baru pun ngono. Bukan main soro niki ya Allah. Saelek menungso Cak. Elek dunya. Elek akhirat, barzah elek bisa. Dunya iku kagemane niat. Bentuk iku alam barzah, hasil akhir iku akhirat. Makanya Dzul Qadir Jailani apa Imam Ghazali menyatakan 4 perkara. Kon apik dunya, apa apik akhirat, elek dunya apa elek akhirat, gak apik dunya apik akhirat, apa apik dunyane tok gak apik akhirat. Niat baik masuk di bentuk suatu kehidupan sing buruk, hasilnya apik. Niat yang buruk bentukannya api, hasilnya buruk. Wis pilih lah. Kehidupan dunia itu nek kon nang alam barzah kon baru ngerti kehidupan yang sebenarnya. Kayak dene awakmu niat kok pikir gak? Katanya enggak, niat hanya berapa persen. Aku niat kepengen kerja ngono niat ta. Mari ngono kerjane sing suwi. Terus gawe apa ne tergantung tekan niat. Hasil akhirnya piye? Begitu kon mati sesuk, kon mikirno nang alam donya hanya sok nggo niat. Penentune niat, penentune donya iki. Teko niat api. Begitu kon mati sesuk saat di alam barzah kowe mikir nang alam donya urip pirang puluh tahun iku cuma niat kok. Kamu artine ternyata nang kono iku ribuan tahun. Nang alam akhirat miliaran tahun, ini ribuan tahun. Bahkan jutaan tahun mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Benahi diri. Utama niat. Jangan terpengaruh dengan waktu, karena waktu akan membentuk suatu kejadian. Kau mengambil suatu materi apapun, barang sing mati ya simpenan. Waktu itu yang membentuk dia busuk. Dia akan membentuk suatu kejadian. Makhluk yang dinamakan waktu ini berhantaman terus dengan waktu itu. Kau berbohong sendiri pun juga waktu yang akan membuktikan. Kau jujur juga, waktu tak akan pernah bisa membuktikan diri.
jujur apa nih sing arepe gawe resek waktu tidak akan bisa menentukan orang yang jujur. Tapi kalau kau berbohong, waktu seneng. Dengan waktu kau akan rugi. Kau akan dicurigai semua orang. Kau akan berbohong, akan menumpuk kebohongan itu. Karena kita berada pada gerbong waktu. Tapi sama hal yang paling bagus wangi pun dengan waktu pun juga akan terkuak semua. Makanya di sini nih kita ngaji kualitas bukan kuantitas. Sekarang ini kita diberi waktu yang durasinya 70-80 tahun, bahkan lebih. Itu waktu yang namanya Busanto, waktumu sendiri. Ayo dihitung-hitung durasi ilmu yang kita dapatkan ratusan bahkan ribuan tahun. Sama dengan aku berdurasi waktu ribuan tahun. Mane sebutlah wong tuwa mesti temu pikire lho karuan. Wong tuwa mesti temu pikire lho karuan. Harus mampu menundukkan waktu. Dari unsur dunia lewat, waktumu aja kau buang percuma di sini, dianggap orang dunia. Kamu opo nih nang Busanto dianggap. Padahal dia tidak mengetahui bahwa kita akan mendowokno waktu ini di alam barzah untuk deres sesuatu hal yang belum kita miliki, untuk menabung sesuatu hal yang belum kita miliki. Sesungguhnya tidak bergunalah untuk dunia, maka bisa berguna di alam barzah akhirat. Yang di sini hanya mencari materi dan materi dari waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Tetapi kamu mampu menyampingkan dengan waktu adalah amalan. Hanya untuk negeri besok. Yang belum tampak ini belum tampak. Ulasan seperti ini kadang-kadang kita sadar atau tidak. Makanya untuk itu kita harus diberi batasan label masalah. Makanya harus bagaimana kita otak dan pikiran kita lereno nang dunia hanya untuk waktu. Nah, dan ingat setelah waktu ini songo tinari, sebatas mana kamu akan beroperasi lagi jiwamu, ataukah tabungan deposit yang harusnya kamu untuk tahunan kamu dudah, atau kamu pertahankan hanya memakan unsur bunga saja. Iki ibarate nek cara tadabure di situ. Jadikan dirimu yang positif, karena sesuatu yang bukan dari diri kita itu mesti negatif, baik apapun. Yang namanya kamu masih beradaptasi berarti kamu masih mempositifkan dari yang negatif. Meskipun itu baik, sulit. Sesuatu yang bukan dari diri kita ada kesulitan di dalam diri, itu mesti negatif. Kalau sesuatu yang sulit pun, kalau itu kita tidak ada kesulitan, maka sesuatu itu akan menjadi positif pada diri kita. Dan luasan positif negatif itu ranahnya ada pada diri kita. Makanya hati-hati. Itu enggak. Ini di bagian ranah dari berapa persen yang kita bahas tentang ilmu pun, ilmu suatu bentuk kejadian untuk menyongsong payaku, di mana Allah sudah tidak menciptakan lagi,
yaitu hari akhirat, di mana Allah sudah tidak menciptakan lagi. Kalaupun terus Allah menciptakan, meskipun kita ranahnya masih hari kiamat, itu terus. Saatnya Allah akan berhenti, mana yang masuk pada tataran fayakun yang sebenarnya terjadi, itulah suatu goresan-goresan tinta, yaitu molayat itu tinta kehidupan, yang mana kita dari bagian mana. Sangat sulit, memang drama kehidupan. Drama kehidupan. Kita hidup itu ditagapurno seperti hidup di dunia ini. Jadi ini bapakku mbiyen niku kon sekolah ton sing pinter. Nak pinter golek sandal pangan enak. Nek wis iso pinter duwe anak-anakmu lulus iso do nyambut gawe, kowe leren pikiranmu enak. Gantian seorang bapak engko akan diopeni anak. Ternyata pada kenyataannya berbeda. Sampai detik ini pun saya juga berpikir, jadi bapakku biar ngomong jebule ora. Nek wis anak apik dadi pramugari ngono, yo leren. Ternyata yo sih mikir. Sik panggang biaya itu meneh. Sik panggat terus ae. Berbeda. Ben matimu sesuk penak, setelah penak kowe urip nang kono ternyata lumer. Piye informasi iki nang ngene anak putuku nang donya, sedangkan anak putuku udah picek kabeh. Terus harus bagaimana saya? Bengok-bengok ora ono sing ngono. Nak mikir nang ngene penjara e, wis gak ono sing peduli karo aku. Iku sik dikek kesempatan karo Gusti Allah. Apa sik kaget pendolimi? Wis gak ono sing peduli. Apa sing harus kamu bangun sekarang? Maka yang kamu lewati itu akan menjadi hukum untukmu. Itulah yang berat pada diri manusia. Sik diri tetap sebenarnya. Mereka yang di sana tidak berbicara dengan lisan dan pikirannya lagi. Sang lisan dan pikirannya wis dilebur karo tanah. Cuma bisa dengan keimanannya, hati, rasanya. Sedangkan pun gak duwe hati dan rasa untuk bisa menyentuh sana. Moko ditutup kabeh. Hingga kemampuan batin kita hanya untuk alam barzah. Setelah itu kita dibangkitkan dari tarutan ukroh, kita dibangkitkan oleh Allah. Kabeh dadi wali kabeh sesunang akhirat. Maka cukup dirinya menghisap diri. Wis selesai. Semuanya akan kaget besok. Jadi keadaan di dunia ini, dia wis berusaha di sana. Di alam barzah ini penentunya susuk nang akhirat. Begitu dibuangkin nang akhirat bingung kabeh. Jadi kebingungan melanda itu dua kali. Saat kematian dan saat dibangkitkan dari ora penak awakmu. Sing nang donya iki teko bapakne untuk duit hati-hatine aja dientek-entekno. Bahasan kowe remaja kok entek-entekno bagi rumah tangga kowe bingung. Sing nang kene koyok-koyoke untuk petunjuk Allah saka masjid hebat. Bahasan mati kebingungan juga ya nang ngono. Takonono sing sak jujur-jujure. Tanyalah kepada semua orang yang ada di masjid sak jujur-jujur. Sak jujur-jujur. Kira-kira wis ngerti ke alam kematian bangsa.
lan kira-kira ana apa nang alam barzah, lan kira-kira tentrem gak dhewe nang alam barzah. Takono tak jujur. Kowe tak jak numpak perahu wae nang ngene telaga, apa nang ngene samudra, ombake sing ngono gedhe. Pikiranmu piye? Sing lor kidul gak ono daratan. Nyali cilik gak ono. Masuk jenderal ditokok bintange. Masuk jenderal Gus ditokok. Wedenono, wah gelap. Habis sini badhe. Iku ngono jenderale gak ono. Terus piye Gus mlayu rono ra iso ngono laut kene laut. Ayo. Ilang wis nyali. Ternyata ilmu kewalian kalau di barzah itu, kalau engkau menjadi sosok seorang wali atau orang mutakin, hanya untuk kemampuan kamu lebih untuk bisa menyampaikan suatu risalah dan jamaahmu yang keluarga, hanya untuk lanjutkan. Ada apa Rasulullah menyatakan 73 umat Islam itu pedot kabeh 71 sing bener sing lurus sing masuk surga. Ahli sunnah kan. Karena sing ikuti sunnah Rasul tenanan lan wal jamaah akan berantai terus. Saling tolong menolong. Gak percaya jamaahane dhewe sesuatu sing meninggal kabeh. Yuk nyusul awake dhewe dulu Pak, sing berguna sesuk sing lahir bareng. Dulu kita akan berada di alam Jabarut, kita akan berada di alam Malakut dan alam laut. Sementara nek kon gak duwe jamaah, repot arepe mlebu terminal mobilmu. Ditakoni raya GPO ne bareng. Repot awak.